diberi kepercayaan oleh KPM untuk membawakan sebuah kelas, yaitu mapping class basic ya. Teman-teman, saya minta maaf, saya nggak bawa materi ya. Materi saya adalah mulut saya. Sekedar sharing aja, karena basic di sini adalah menceritakan tentang gimana caranya Anda memulai di bisnis ini, gimana caranya Anda mengenalkan bisnis ini dan sellingnya itu bagaimana, ya teman-teman ya. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Sunera, saya dari SB17 ya. Saya join di Prudential tahun 2012. Background saya adalah beautician ya. Terus kemudian saya sama seperti teman-teman memulai di bisnis ini, yakni tidak mengerti apa-apa. Siapa yang setuju dengan saya? Oke, berarti Anda yang ada di sini memulai di bisnis ini adalah Anda tidak mengerti apa-apa. Setuju ya? Oke, namun karena ada ketertarikan bahwa di bisnis ini adalah peluang income yang sangat luar biasa, maka mau tidak mau saya harus belajar untuk itu. Betul teman-teman ya? Gimana cara saya merubah mindset saya sebagai seorang penjual atau produser? Gimana caranya saya sebagai seorang mengajak bisnis orang, mengajak sebagai pembisnisnya? Dan itu harus saya pelajari teman-teman ya. Oke. Teman-teman, agent tugasnya hanya ada dua. Yang pertama adalah selling, yang kedua adalah rekrut. Setuju ya? So teman-teman, kita harus tahu dulu selling ini selling yang bagaimana teman-teman ya. Selling ini jujur yang mendapatkan komisi yang paling banyak selling nggak teman-teman? Yeah. Selling, betul ya, yang mendapatkan komisi yang paling banyak selling. Tapi jangkanya tidak lama. Kalau Anda mau yang lama, itu adalah rekrut. Tapi kedua-duanya itu adalah menjadi suatu ikatan yang itu tugas kita. Simple banget, itu tugas kita. Oke? Oke teman-teman, saya bicara dulu dengan selling ya teman-teman ya. Saya join di Prudential ini awalnya saya sama seperti teman-teman. Ya ini kalau dalam arti kata gini loh, asuransi jadi marketing. Benar nggak teman-teman? Siapa yang pernah punya perasaan seperti itu? Ya, hampir sama. Jadi saya waktu direkrut sama leader saya dulu, itu saya merasa saya sebagai marketing asuransi. Ya, nah jadi marketing adalah menjual sebuah produk. Menjual sebuah produk, gimana caranya produk itu laku? Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Nah, dari situ saya waktu awal pertama join, saya agak sedikit nggak mau menolak direkrut leader karena mindsetnya masih marketing. Nah, ketika saya join, nah ini yang saya temukan perubahan pada saya waktu saya join, ya. Oke, ketika saya join, saya berusaha merubah mindset saya teman-teman. Nah, saya bahasa Inggrisnya agak terlalu luar biasa. Kira-kira kalau mindset apa ya hurufnya ya? M-I-N-D. Oke. Nah, benar ya? Saya bisa. Anda ngetes saya ngetes Anda. Ya. Jadi cara awal saya masuk sebagai agent, saya harus merubah mindset saya. Saya harus merubah saya bukan sebagai marketing. Ketika saya bisa merubah sebagai itu, maka saya yakin Anda pasti jalan. Kalau Anda di sebagai agent, mindsetnya masih jadi marketing, maaf teman-teman, Anda ibaratnya jalan itu pelan. Tapi kalau Anda merubah mindsetnya itu bukan sebagai marketing, maka Anda jalannya beda. Saya mengubahnya di sini adalah sebagai konsultan. Setuju ya? Kalau orang jual produk yang biasa, contoh. Saya marketingnya kompor. Ketika saya menawarkan kepada orang itu, Bu, beli kompor nih, bagus nih. Biasa nih bahasa marketing. Beli kompor nih, bagus ini kompor gini. Apa jawaban mereka teman-teman? Ada dua. Ada yang mau, ada yang enggak. Betul ya? Itu kan bukan sudah rahasia alam lagi. Orang ketika ditawarkan sesuatu pasti ada yang mau, ada yang enggak. Bener gak? Tapi masalahnya kompor ini teman-teman,
ketika orang ini tidak mau, ya, ketika orang ini tidak mau, kita sudah nggak bisa apa-apa loh, bener nggak? Beda dengan asuransi. Ketika kita menawarkan asuransi, mengedukasi orang asuransi, ketika dia tidak mau, justru itu menjadi umpan saya untuk belajar. Ngerti ya teman-teman? Why? Nah, kenapa dia nggak mau? Ini yang kita pelajari. Ini yang teman-teman nanti kita belajar bareng di sini. Kenapa dia tidak mau? Kalau Anda mindsetnya sebagai marketing, dia nggak mau. Sorry ya, saya nggak punya. Sorry ya, saya sudah punya asuransi. Oh, sudah punya ya? Oke, makasih ya, bye. Benar nggak? Tapi ketika orang ini, sorry, saya sudah punya asuransi. Ingat, agent asuransi nggak boleh ada titik, tapi koma. Ya, jadi ketika dia bilang saya sudah punya asuransi, oh ya, nah, nggak titik kan, koma kan? Oh ya, asuransi apa? Jadilah dia ngomong, betul ya? Jadilah kan dia ngomong, asuransi apa? Dia jawab. Nah, kita benarkan dulu. Kita benarkan sampai membuat suatu masalah kepada dia, membuat problem, supaya kita ini mau jual sebuah solusi. Ingat agent, problem dan solusi itu seiring, sejalan ketika kita prospek kepada orang. Gak bisa dipisah. Anda jual masalah terus, Anda jual problem terus kepada nasabah, tapi tidak memberikan sebuah solusi, Anda gak berhasil di situ selling. Jadi yang benar, seorang itu punya polis apapun, sebesar apapun, sedari bendera apapun, ketika kita bisa membuat menjadi dia masalah, maka iringi dengan solusi. Setuju ya teman-teman? Artinya apa? Mbak, sorry ya mbak, saya sudah punya polis 5. Dia sebutkan semua. Wah, luar biasa, keren. Begitu kita bedah polisnya teman-teman, ternyata ada titik yang kita bisa masuk. Masuklah kita menjadi membuat masalah kepada dia, akhirnya kita menjadikan solusi kepada dia. Itu teman-teman ya. Jadi mindsetnya harus menjadi konsultan. Itu dulu. Selalu ada koma, tidak boleh ada titik agent. Ketika ada titik berarti Anda dalam bahaya. Karena flat, Anda cuma begitu aja. Nggak mau ya? Oh iya. Oh saya kecewa dengan asuransi. Oh kecewa ya? Titik. Harus koma. Oh kecewa ya? Kecewa asuransi, maaf boleh tahu karena apa? Apa? Terus gak ada koma teman-teman. Sampai kita bisa membuka mindsetnya dia. Apa yang dia pahami ternyata gak benar. Ngerti ya teman-teman? Itu, jadi mindsetnya harus dirubah jadi konsultan. Konsultasi. Dan luar biasanya susah nggak mengedukasi orang teman-teman? Susah. Saya nggak bilang loh di Prudential ini mengedukasi orang gampang. Jujur, saya nggak bilang di sini susah. Makanya Prudential bayar mahal. Ngerti ya teman-teman? Kalau murah, sorry to say, Anda bukan di sini. Tapi kalau kenapa di sini mahal, kenapa di sini susah? Karena Prudential bayar mahal. Ngerti ya teman? Sekarang balik-balik lagi kalau ujung-ujungnya duit. Kalau mahal yang diterima kita gede, kita upayakan nggak? Yes. Kalau susah dibayar mahal, kita dimodalin, dibelajarin, nurut sama leader, semua diajarin. Mau nggak sih kayak gitu-gitu? Mau teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi dirubah mindsetnya. Yang kedua adalah Anda harus tahu teman-teman, sebagai agent Anda pasti ditolak. Kalau Anda sebagai agent, halo saya jadi agent sudah AJI bla 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 bla, tapi Anda nggak mau ditolak, berarti Anda mending mundur. Bisnis kita ini harus siap, mau tidak mau harus ditolak. Jangankan asuransi, iya toh, jualan lumpia lagi waras ditawarin lumpia nggak gelem kok. Benar nggak teman-teman? Penjualan apa sih kalau nggak ditolak? Pastilah ditolak, benar ya. Tapi masalahnya lumpia berarti ini mek sak repes, benar nggak? Tapi kalau polis asuransi gak delok itu nih, rates-nya mulai harga premi 500.000 sampai 100 juta per bulan ada teman-teman. Kalau hari ini ada orang buka UP 200 miliar dengan komisi agent 1,7 miliar, hauce sencing enggak? Benar nggak teman-teman? Kan nggak jelas gitu. Mulai dari 500 loh, 500 sampai ke cash besar Anda komisinya gede banget di situ teman-teman.
Ngerti ya teman-teman? Nah, akhirnya kita harus rubah. Di sini harus ditolak. Kalau Anda nggak merasa nggak ditolak, berarti gini. Ketika calon nasabah Anda, oh sorry, saya sudah gini, ditolak terus Anda mundur. Nah, itu salah. Yang ketiga adalah gagalnya seorang agent karena Anda tidak follow up. Ya, jujur teman-teman, bendino metu prospek. Ngomong pokoknya das ireng sekile nok gone bumi di prospek. Iya toh? Gawe nglatih mulut, bener nggak? Tapi Anda lupa, Anda nggak follow up. Ketika Anda tidak follow up, itu adalah gagalnya seorang agent. Kalau Anda presentasi sekali langsung closing, percaya sama saya itu hoki lu. Tapi bukan berarti dia datang terus seperti itu, benar? Gak ada. Jadi gimana kita harus follow up? Kalau Anda nggak follow up, nggak bisa teman-teman. Ya, jadi follow up dengan Anda selling itu beriringan. Oke ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, ketika Anda bisa merubah mindset ini, ya Anda merubah mindset ini, apa yang menjadi keuntungan Anda di bisnis ini, ya, maka Anda pasti jalannya lari. Kalau Anda nggak ngerti dari tadi itu, cuman sebagai marketing, cuman sebab nggak tahu ditolak atau apa, percaya sama saya, itu nggak akan bisa lari kenceng teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, teman-teman, selling di sini teman-teman ya, saya waktu pertama kali join di bisnis ini, saya ditolak oleh 291 orang. Saya ditolak seperti itu, ya. Tapi tadi sudah saya antepin. Kan saya memang berhadapan dengan ditolak. Benar nggak? Berapa yang nolak saya teman-teman? 291, 292 saya closing. Itu pun premi 350.000 melase rek. Benar nggak teman-teman? Saya percaya setiap prosesnya orang beda. Ada yang baru AAJI ya, sekali prospek, 2 kali, 3 kali prospek sudah closing. Benar nggak? Saya ditolak 291 loh. Kenapa? Wah, saya nggak ngitung, soalnya saya sehari itu 5 kali prospek orang sehari. Jadi ketika agent, saya harus membuat suatu goal tiap hari, bukan goal tiap minggu, apalagi tiap bulan. Jadi goal tiap harinya itu harus Anda tahu, harus Anda catat. Hari ini aku harus ketemu dengan siapa. Lek aku sedino sampai gak ketemu uang, goalku berarti lolos. Itu teman-teman. Jadi tiap hari. Terkadang kan agent kebalik. Hari ini nggak prospek, besok enggak, besok prospek, besok enggak, besok lagi prospek, besok enggak. Ada lagi yang modelnya Senin prospek, enggak, Kamis prospek. Jadi prospeknya Senin sama Kamis. Ngerti ya? Nah kalau saya ini karena tiap hari itu saya ingin goal buat saya. Agent itu harus menantang dirinya sendiri. Ya apa caranya? Tiap hari saya harus ngomong orang ke mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, terserah. Itu goal Anda tiap hari harus teman-teman. Ketika goal Anda ini ada teman-teman, percaya sama saya ya, Anda akan terdampak dengan kata-kata ini. Memaksakan. Ketika Anda tiap hari memaksakan diri Anda, sing wayahe malas sekarang delok goal tiap hari harus dilakukan, Anda paksakan. Anda prospek nggak? Karena Anda tiap hari pakai ini, memaksakan. Oke, tiap hari, coba bayangin ya, kata-kata ini Anda terapkan tiap hari. Oke, sudah? Anda paksakan tiap hari ya. Ketika Anda memaksakan, lihat di sini. Setuju? Maka Anda akan terbiasa. Betul ya? Karena Anda memaksakan tiap hari. Ngomong bro ke tiap orang. Setiap orang, anggapnya sehari dua orang aja. Prudential bilang, bener gak sehari 2 orang? Itu minim bro. Ya, masa 2 hari aja kita nggak bisa. Kita kerja loh, 9 to 5 aja bisa.
jam 9 sampai jam 5 bisa. Ini ngomong sampai cuma 2 orang aja, malah mesin lambe. Benar nggak ya? Tapi dipaksa. Kalau Anda nggak maksa nggak bisa. Ketika Anda bisa memaksakan ini, maka akan menjadi biasa. Setiap ketemu orang, jejer dengan sopo ngomongin bisnis, jejer dengan sopo ngomongin prospek, ngelurus nolak ngeliatin lambe. Benar nggak? Maka akan menjadi biasa. Oke, ketika biasa, maka Anda akan menemukan kata ini. Setuju? Setuju ya? Kalau orang sudah biasa, kepingin roh nek wong iku gak bisa. Betul? Jadi kalau orang tidak bisa, faktornya hanya tidak biasa. Ketika orang tidak biasa, faktornya hanya dia tidak memaksakan dirinya. Ini tentang lu loh, ini tentang bisnismu, ini tentang masa depanmu. Setuju ya teman-teman? Ini tentang income yang Anda mau capai. Kalau Anda mau capai, berarti Anda lewatnya seperti ini. Kita memaksakan dulu. Ketika memaksakan, kita akan menemukan biasa. Ketika biasa, Anda pasti bisa. Lihat ketika saya balik. Orang bisa, orang bisa karena biasa. Setuju? Orang biasa karena dipaksakan. Setuju? 3 kata ini luar biasa. Ini yang mendidik saya sampai detik ini. Jadi kalau saya misalnya tiap hari gak memaksakan diri saya, lambe ki rasanya gak ngomong mbek wong gak enak. Bener ya? Pokoknya jajar ambek sopo mesti ngomongin lambe. Pokoknya ndase ireng sikile tak prospek sama saya. Makanya 291 zamannya agent gak ngerti apa-apa. Bener gak? Tapi jangan salah ya. Saya bisa menemukan HO-nya, saya bisa menemukan yang tadi waktu saya ngomong itu loh. Gak boleh titik, koma, ya, gak boleh titik, koma, terus koma, semua itu saya temukan. Saya thanks God, saya harus terima kasih kepada orang 291 ini. Apa kok? Bahasa Inggris saya keplecut ya. Ya. Jadi saya harus terima kasih kepada orang yang telah menolak saya. Setuju nggak teman-teman? Siapa yang bikin saya luwes kayak gini ngomongnya? Orang yang menolak loh. Kalau yang menolak cuma 10 orang, cuma 20 orang, 30 orang, ya beda dengan orang yang ditolak ini 291. Karena apa? 291 ini menolak saya terus. Saya memaksakan kan? Saya memaksakan. Saya terus. Akhirnya saya biasa. Dan saya bisa. Setuju ya teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman, Anda harus memulai bisnis ini. Semua pada nggak tahu. Semua pada nggak tahu teman-teman. Tapi ketika Anda follow leader, Anda follow system, maka apa yang terjadi Anda luar biasa. Follow leader. Follow leader, malas delok leader. Iya toh? Nek Anda nggak memaksakan follow leader, iya toh, leader ini yang lebih tahu daripada leader itu bukan orang hebat, tapi dia hanya menang duluan sehingga pengalamannya luar biasa. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau Anda biasa nurut leader, follow system, maka kan yang terjadi beda teman-teman. Saya pernah ngomong sama tim saya, kalau kamu ya mau belajar, mau ini, tapi kamu tidak pernah datang ke kantor, kamu tidak berkumpul dengan aura-auranya orang Prudential ini, maka beda. Carilah orang yang sudah terbiasa dengan habit yang bagus, ya, habit yang bagus, ya. Carilah orang-orang yang biasa habit yang bagus. Cari. Ketika dia sudah follow leader, follow system, datang ke acara kantor, datang ini, bedakan dengan orang yang nggak pernah datang. Pasti beda teman-teman. Benar nggak? Pasti beda. Prudential ini loh tiap hari ini meluangkan 3 jam. Bondone 3 jam mau seorang iso. 3 jam ngomong di orang, 3 jam masuk ke sistem. Lama kan? Enggak kan? Kalau hari Senin itu berapa jam? 3 jam kan? Kalau kita untuk end-to-end itu kan cuma 3 jam. Jaluk 100 juta 3 jam gak gelem piye. Bener gak teman-teman? Secara gitu loh. Secara kita ini apa yang kita berikan itu kalau memang kita sudah sesuai, kita pasti kok dapat imbalan dari Tuhan.
Karena Anda memberikan sesuatu yang lebih, sehingga Tuhan pasti kasih upah yang lebih. Dan Prudential ini unik Prudential ini teman-teman. Anda akan menemukan sesuatu hal yang tidak sangka. Hari ini kalau saya 291, saya nggak prospek lagi, benar nggak teman-teman? Saya nggak akan menemukan orang yang ikut dengan saya dengan premi 25 juta per bulan. Ya. Kalau saya, aduh susah bro, bisnis opo, bener nggak? Gak cocok lah, gak gini lah. Auranya negatif semua. Kalau saya waktu itu seperti itu, jujur, saya nggak sampai saat ini, saya nggak pernah menemukan hal-hal yang fantastis. Saya mungkin juga nggak ketemu dengan lapangan Juanda. Karena saya nggak pernah merasakan naik pesawat, bro. Saya nggak pernah. Saya orang miskin, saya naik pesawat itu nggak pernah. Tapi ketika di Prudential yang membawa saya terbang. Prudential yang membawa saya terbang. Ya, ini yang menjadi luar biasa teman-teman. Ya, nah sama tadi tidak bisa, sama juga tidak bisanya, sama juga untuk mengawalinya, ya kan? So teman-teman, ayo kita mulai. Yang pertama adalah Anda tiap hari, teman-teman, gimana cara memulainya? Ya, besok itu harus Anda tahu siapa yang Anda temui. Di samping Anda ketemu dengan orang yang mendadak ketemu, artinya canvassing, itu dulu saya seperti itu. Jadi saya tulis, wah besok saya mau ketemu sama si A. Ketemu nih sama si A. Di tengah jalan dengan si A, saya ketemu orang yang nggak saya masukkan ke agenda saya. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Saya prospek dia dan saya prospek si A loh teman-teman. Bisnis ini keren. Bisnis ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan siapapun. 3, ya, semuanya 3 Prudential ini. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lagi ngopi di Starbucks, lagi antri di ATM, bisa. Bener nggak teman-teman? Saya pernah closing antri di ATM. Jujur, saya pernah closing di ATM. Itu gara-gara saya ditolak 291. Jadi ketika antri ATM, aku lihat orangnya keren, ya. Kalau nggak keren, aku nggak mau sih. Ya. Saya lihat orangnya keren gitu, dengan penampilannya oke, saya lihat semuanya oke, baru saya puji dia. Ibu maaf, pulang kerja. Saya ngomong kayak gini, mengawalinya ini teman-teman, mengawalinya dari 291 saya ditolak. Ngerti ya? Awalnya mau nyapa orang itu maju kena, mundur atau mundur cantik. Iya kan? Nah, karena saya sudah pengalaman dari 291 ini, maka saya langsung ngomong, Ibu, cantiknya Ibu pulang kerja, ingat pakai body language. Ibu cantiknya pulang kerja, Bu. Iya kan? Ibu cantiknya pulang kerja, Bu. Oh iya.